Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 7 akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analysis for Customer Lifetime Value Categorization with RFM Model. Jurnal ini berbasis jurnal Computer Science Information System. Halaman yang kami review yaitu halaman 834 sampai 840. Nomor 161. Tahun penerbitan itu tahun 2019 dan penulisnya yaitu Siti Monalisa, Putri Nadia, Rici Novita, dan reviewersnya yaitu Fikri Rasmi, Husain Al-Aziz, dan Rahmat Hidayat Ramadan. Langsung saja, saya akan membacakan latar belakang atau perkenalan dari jurnal ini. Jurnal ini berisikan tentang sebuah perusahaan yang disebut perusahaan di sini yang dijadikan objek ataupun studi kasus yaitu perusahaan LWC. Perusahaan LWC merupakan distributor industri cat berskala nasional dan memiliki cabang di beberapa wilayah di Indonesia. Pelanggan perusahaan LWC ini terdiri dari pelanggan perorangan dan pelanggan bisnis. Artinya, perusahaan LWC adalah perusahaan yang menerapkan konsep model bisnis B2C, B2B dan B2C. Kehadiran perusahaan cat lainnya membuat perusahaan LWC menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan pangsa pasar yang ada adalah dengan mempertahankan pelanggan, dengan memberikan diskon dan promo kepada pelanggan mereka. Namun, pemberian diskon dan promo belum berdampak signifikan karena pelanggan telah diperlakukan sama daripada pencipta nilai bagi perusahaan, sehingga akan merugikan perusahaan dan pelanggan yang bernilai tinggi. Selain itu, banyaknya transaksi yang dilakukan oleh pelanggan LWC tidak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memprosesnya. Padahal ada informasi yang berguna dalam transaksi yang bisa diambil oleh perusahaan LWC. Juga pengembangan strategi terhadap pelanggan. Pelanggan yang berbeda diketahui dengan melakukan analisis portofolio. Nah, portofolio seringkali diartikan sebagai investasi dalam bentuk aset yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Setiap aset dikelola secara berbeda sesuai dengan perannya dalam strategi investasi pemilik. Analisis portofolio dengan CPA dibayarkan ketika perusahaan mampu mengembangkan dan menerapkan strategi CRM yang berbeda untuk segmentasi. Meskipun segmentasi pelanggan berguna untuk penargetan pelanggan, dimungkinkan juga untuk melakukan portofolio pelanggan untuk memeriksa basis pelanggan perusahaan. Model segmentasi pelanggan dalam penelitian ini didasarkan pada Customer Life Value atau CLV, seperti yang digunakan oleh sebagai bagian dari strategi CRM. CLV adalah ukuran keuntungan pelanggan yang diperoleh perusahaan. Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengukur CLV adalah model RFM. Model RFM dikembangkan dengan 3 variabel, yaitu presensi, frekuensi, dan monetary. Melalui model ini, pelanggan akan dikelompokkan sesuai dengan nilai kehidupan pelanggan atau CLV. Untuk memvalidasi jumlah klaster dalam penelitian ini, digunakan PCI atau Partition Coefficient Index. Klaster yang dihasilkan akan dikalikan dengan perbobotan nilai RFM dengan menggunakan metode pembobotan AHP, Analytic Hierarchy Process. Bobot AHP ini
digunakan karena setiap perusahaan memiliki pendapatnya masing-masing mengenai prioritas masing-masing atribut RF dan M. Jadi pada latar belakang dari jurnal ini mencari strategi yang tepat atau strategi CRM yang tepat untuk perusahaan LWC ini dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang standar dengan perusahaan LWC ini, yaitu perusahaan cat. Jadi bagaimana perusahaan LWC ini bisa mendapatkan strategi yang tepat? Nah, maka ditawarkanlah beberapa metode dari penulis, yaitu seperti analisis portofolio pelanggan atau CPA. Nah, kemudian lanjut pada tinjauan pustaka yang akan dilanjutkan oleh teman kita Husein Al-Aziz. Kepada Husein kami persilakan. Baik, untuk tinjauan pustaka yang pertama yaitu analisis portofolio pelanggan atau CPA merupakan kumpulan kelompok pelanggan yang saling eksklusif yang terdiri dari seluruh basis pelanggan bisnis. CPA ditetapkan untuk menganalisis segmen yang teridentifikasi menggunakan metode segmentasi. Contohnya untuk customer segmentasi yaitu ada customer superstar, merupakan pelanggan dengan loyalitas tinggi yang meningkatkan jumlah kunjungan dan transaksi untuk perusahaan. Yang kedua yaitu golden customer, yaitu pelanggan yang bernilai tinggi dengan peningkatan frekuensi transaksi setelah segmen superstar. Selanjutnya, tipikal customer atau pelanggan biasa, mayoritas pelanggan memiliki pola RFM rata-rata. Lalu, occasional customer, pelanggan pekerjaan, dan everyday shopper atau pembeli sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu dormant customer atau pelanggan yang tidak aktif. Selanjutnya, yang kedua yaitu model RFM. RFM model pertama kali dikembangkan sebagai metode untuk menganalisis nilai pelanggan. Model ini membedakan pelanggan penting dari sejumlah data dengan menggunakan 3 atribut, yaitu interval waktu, penggunaan pelanggan, frekuensi, dan jumlah uang. Untuk mengambil RFM-nya ada sebuah rumus yaitu X norm atau normalisasi nilai X. Lalu X min yaitu X dengan nilai value terendah dalam normalisasi tersebut, dan X max yaitu X dengan nilai value paling besar dalam normalisasi. Untuk selanjutnya itu analytical hierarchy process atau AHP. AHP merupakan teori pengukuran melalui perbandingan, berpasangan, dan bergantung pada penilaian ahli untuk mendapatkan skala prioritas. AHP dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribut apa saja yang paling penting dari ketiga atribut RFM tersebut. Tahapan ini dilakukan karena tidak semua perusahaan setara dalam menilai pentingnya atribut RFM. Selanjutnya, Fuzzy, C-Means, dan PCI. Fuzzy C-Means atau FCM adalah salah satu algoritma clustering yang digunakan untuk mensegmentasi pelanggan dengan jumlah cluster yang ditentukan secara acak. Output yang dihasilkan dari Fuzzy C-Means berupa deretan pusat cluster dan beberapa derajat keanggotaan untuk setiap titik data. Lalu sedangkan untuk PCI yaitu salah satu metode validasi yang digunakan dalam algoritma FCM. Dan yang terakhir yaitu metode nilai umur pelanggan atau CLF. CLF digunakan dalam menghitung nilai profitabilitas pelanggan. Dihitung setelah mensegmentasi pelanggan, nilai CLF dihitung berdasarkan peringkat CLF yang ditentukan untuk setiap segmen. Menggunakan 2 rumus di mana CI adalah peringkat CLF, pelanggan yaitu J,
seperti yang bisa kita lihat dalam rumus yang di bawah ya. Ya, untuk kesimpulannya, kelebihan pada jurnal ini telah dipaparkan dengan jelas, baik itu metode yang digunakan, yaitu Fuzzy-Semins, algorithm by using RFM model, permasalahan yang terjadi, tujuan penelitian, tinjauan literatur yang dimulai dari analisis portofolio pelanggan, model RFM, proses hierarki analitis atau AHP, Fuzzy-Semins, dan PCI. Nilai umur pelanggan CLF. Metode penelitian dimulai dari awali dengan pembersihan yang dilakukan untuk mempermudah pengelolaan data. Selanjutnya, data transaksi pelanggan diubah menjadi model RFM. Data yang telah ditransformasi kemudian dinormalisasi dengan mode min-max menggunakan rumus 1 pada rentang 0 dan sampai 1. Dengan metodologi terstruktur ini, data yang didapatkan sangat lengkap, adanya hasil dan diskusi masalah dari peneliti, dapat membantu perusahaan dalam menentukan pelanggan yang bernilai tinggi bagi perusahaan dan mendapatkan informasi berguna dalam transaksi untuk mengetahui nilai-nilai pelanggan dalam pengembangan strategi perusahaan terhadap pelanggan, dan bahasa yang digunakan dalam jurnal penelitian ini juga mudah dipahami, sehingga pembaca dapat memahami isi jurnal tersebut dengan baik. Untuk kekurangannya yaitu menurut saya jurnal ini hanya terbatas dalam menentukan portofolio pelanggan yang terdiri dari 3 klaster. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hussein Yusuf Al-Aziz. Langsung saja masuk reviewers yang ketiga, yaitu Rahmat Hidayat. Kepada Rahmat Hidayat Ramadan, kami persilakan. Oke, baik. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian. Tahapan dalam penelitian ini diawali dengan pembersihan yang dilakukan untuk pembersihan data seperti transaksi, di mana salah satu atribut kosong dan diduplikasi data. Selanjutnya, data transaksi pelanggan diubah menjadi model RFM. Data yang telah ditransformasi kemudian dinormalisasi dengan metode min-max menggunakan rumus 1 dengan rentang 0 sampai 1. Kemudian dilakukan clustering pelanggan dengan menggunakan metode FCM dan metode validasi PCI digunakan untuk mendapatkan jumlah klaster terbaik. Dalam mendapatkan jumlah klaster terbaik dilakukan pembobotan nilai RFM dengan menggunakan metode AHP. Dan selanjutnya, data tersebut dikelompokkan dari hasil pembobotan AHP untuk menentukan kelompok pelanggan potensial dengan cara mengalihkan nilai bobot AHP dan nilai centroid dan dari algoritma FCM per klasternya. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan diskusi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sekitar 4.243 pencatatan data transaksi dengan 513 data pelanggan perusahaan LWC di Pekanbaru periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Mei 2017. Data tersebut telah melalui proses pembersihan berdasarkan transaksi data pelanggan yang telah dibersihkan. Transformasi data dilakukan dengan model RFM menggunakan 3 atribut dan normalisasi. Hasil transformasi ditunjukkan pada tabel nomor 2. Selanjutnya di tabel nomor 3 ini adalah menggambarkan hasil normalisasi data. Datanya itu rentangnya itu dari 0 sampai 1. Terus berdasarkan tabel nomor 3 tadi, dilakukan clustering dengan algoritma FCM dengan jumlah klaster yang telah divalidasi dengan metode PCI. Yang didapat dilihat pada tabel nomor 4. Jumlah klaster terbaik pada penelitian ini adalah 3 klaster dengan PCI 0.713 dan data pelanggan diklasterik menjadi 3 kelompok. Selanjutnya yaitu
Nilai bobot dihitung dengan algoritma AHP yang didapat dari hasil kuesioner dengan 3 narasumber, yaitu manajer, supervisor, dan admin. Nilai bobot yang diperoleh dalam penelitian ini dengan metode AHP adalah WR 0.058, WF 0.546, dan WM 0.395. Berdasarkan nilai bobot dikalikan dengan nilai Centroid FCM yang ditunjukkan pada tabel nomor 5, untuk mendapatkan hasil CLV per klaster ditunjukkan pada tabel nomor 6. Berdasarkan tabel nomor 6, di kelompok pelanggan yang memiliki nilai CLV tertinggi adalah klaster 3 dengan nilai CLV sebesar 0.112 dengan jumlah pelanggan tertinggi yaitu 222 pelanggan yang merupakan 43% dari total jumlah pelanggan. Dan peringkat kedua berada di klaster 1 dengan nilai CLV yaitu 0,78 dengan jumlah pelanggan yaitu 170 pelanggan, merupakan 33% dari total jumlah pelanggan yang ada. Dan selanjutnya peringkat ketiga yaitu pada nomor 2 dengan CLV-nya 0.040 dan jumlah pelanggannya itu sebesar 121 pelanggan. Berdasarkan tabel nomor 5, dianalisis untuk mendapatkan hasil portofolio dengan kategori nasabah. Peringkat pertama dalam penelitian ini adalah klaster 3 yang merupakan segmen terbaik berdasarkan rata-rata nilai CLV yang dikategorikan dalam portofolio Superstar. Kategori Superstar memiliki nilai keterkaitan tertinggi setelah terjadi pengurangan normalisasi, yang menunjukkan bahwa pelanggan sedang aktif bertransaksi dalam waktu dekat dalam rentang 1-118 hari. Nilai frekuensi tertinggi menunjukkan bahwa nasabah sangat sering melakukan transaksi yaitu 1-121 kali dalam satu periode. Selain itu, nilai moneternya yang paling besar. Hal ini ditunjukkan bahwa nasabah paling banyak mengeluarkan uang saat bertransaksi yaitu sekitar 121.200 hingga 268.665.550 rupiah dalam satu periode. Jika dibandingkan dengan rata-rata pelanggan secara keseluruhan, klaster 1 memiliki nilai RFM tertinggi. Dan peringkat kedua yaitu adalah klaster 1 yang termasuk dalam kategori pada portofolio pelanggan pada umumnya. Kategori pelanggan tipikal ini memiliki nilai keterkinian rata-rata yang menunjukkan bahwa pelanggan cukup aktif bertransaksi, yaitu periodenya sekitar 121 hingga 295 hari. Nilai frekuensi tersebut menunjukkan bahwa nasabah sering melakukan transaksi yaitu 1-131 kali dalam satu periode. Selain itu, nilai uang rata-rata yang menunjukkan bahwa nasabah menghabiskan cukup banyak uang saat bertransaksi yaitu sekitar 87.000 sampai 171.596.000 dalam satu periode. Jika dibandingkan dengan pelanggan rata-rata keseluruhan, klaster 1 memiliki nilai rata-rata pada ketiga variabel RFM. Dan di posisi terakhir yaitu pada klaster 2 yang termaksud dalam kategori portofolio nasabah Dortmund. Nasabah kategori Dortmund memiliki nilai resensi paling rendah yang menunjukkan nasabah sangat kurang aktif dalam bertransaksi, yaitu dalam rentang waktu 285 sampai 628 hari. Nilai frekuensi menunjukkan bahwa nasabah
jarang melakukan transaksi, yaitu 100 sampai 49 kali dalam satu periode. Selain itu, nilai uang menunjukkan bahwa nasabah mengeluarkan cukup uang saat bertransaksi, yaitu sekitar 174.000 sampai 71.650.000 dalam satu periode. Jika dibandingkan dengan rata-rata pelanggan secara keseluruhan, klaster 2 memiliki nilai RFM terendah. Semua penulis diwajibkan untuk menyelesaikan perjanjian transfer lisensi eksklusif sebelum artikel dapat dipublikasikan, yaitu dapat mereka lakukan secara online. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami, Rahmat Hidayat. Nah, pada akhir jurnal ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari isi jurnal pada review kali ini, yaitu penelitian ini menghasilkan jumlah klaster terbaik, yaitu 3 klaster dengan metode validasi PCI. Berdasarkan ketiga klaster tersebut, dihasilkan 3 portofolio dengan 3 kategori yang dihasilkan dari nilai CLV. Peringkat pertama yang dihasilkan dari CLV adalah klaster 3. Berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan bahwa pelanggan pada klaster 3 merupakan jumlah pelanggan yang paling banyak dibandingkan dengan 2 klaster lainnya, dengan persentase 43%. Dan CLV pertama dengan nilai dari 0,112. Klaster ini termasuk dalam kategori portofolio superstar. Klaster ini memiliki pola segmen dengan keterkinian tinggi, frekuensi tinggi, dan moneter tinggi. Artinya, pelanggan di segmen ini mewakili potensi CLV tertinggi bagi perusahaan LWC. Karena seringnya melakukan pembelian dengan jumlah uang yang dikeluarkan tinggi. Peringkat CLV kedua berada pada klaster pertama dengan nilai CLV 0,078. Termasuk dalam kategori portofolio nasabah tipikal. Peringkat CLV ketiga adalah klaster 2 dengan nilai CLV 0,040. Termasuk dalam kategori portofolio nasabah dorman. Dengan adanya ketiga portofolio tersebut, perusahaan LWC dapat melakukan strategi dalam mengelola nasabahnya sesuai dengan jenis portofolionya. Nah, itu tadi sedikit review kami tentang jurnal dari Siti Mona Lisa, Putri Nadia, Rice Novita. Dengan judul Analysis for Customer Lifetime Value Categorization with RFM Model. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.